kayak pendaki tapi pakai sepatunya tuh kayak gede banget. Dan itu bayangannya muterin semua tenda dan bunyi. Gue di alam beda gitu, kayak vibes-nya beda banget soalnya kabut. Tiba-tiba gue dijemput sama kabut-kabut. Ada cewek rambutnya panjang, dia itu bilang berhenti atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada pendaki perempuan cantik, yaitu namanya Kak Faras. Kak, halo. Terima kasih banyak nih kayak udah meluangkan waktunya dari jauh-jauh Jakarta Pusat. Iya benar. Jauh-jauh ke Semarang nih untuk membagikan sebuah cerita kayak. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Dan dengar-dengar mau naik gunung lagi? Enggak sih, itu kayak Camcer gak sih? Misalkan teman-teman nih kalau disurkan ya, naik gunung juga dong. Misalkan teman-teman mau ikut nih ya camcer, boleh gak sih atau naik gunung? Boleh banget dong. Pasti kalau di Instagram aku tuh selalu aku infoin ke followers aku untuk ayo ketemu yuk di situ gitu. Instagramnya apa? RUSH Umarela L2 Nah, nih kalau linknya ada di bawah video. Benar. Oke. Nah Kak, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini Kak, ya. Kak Faras mau cerita di gunung mana nih? Di Gunung Slamet. Gunung Slamet, wow, berarti Jawa Tengah. Iya. Yang kata pendaki banyak. Iya. Nah, okay. Dan kalau boleh tahu kejadian tahun berapa tuh? Tahun ini bulan Juni kemarin, tanggal berapa ya? Awal bulan deh pokoknya. Masih anget dong. Masih anget banget. Tinggal goreng. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kisi-kisinya sedikit aja. Ngalamin apa tuh Kak? Oke, kisi-kisinya sedikit nih ya. Soalnya itu di Slamet itu kan sebenarnya kita mau turunnya itu di hari ketiga. Nggak jadi, gara-gara ada kejadian yang benar-benar mencekam banget di situ yang keputusannya berhenti atau mati gitu. Dari penunggu sana. Penunggu Gunung Slamet. Iya. Berhenti atau mati. Jadi kita mutusin untuk ngecamp lagi. Makanya nggak 3 hari kayak? Nggak 3 hari, jadi 4 hari. 4 hari di Gunung Slamet. Wah, ini kayaknya gue makin penasaran nih Kak cerita dari Kak Faras nih. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pendakian itu Slamet itu via Guci di base camp kompak. Nah itu tuh pendakiannya berlapan, 2 cewek, aku sama Kanilam. Nah setelah itu kita start itu di jam 10 di hari pertama nih. Di jam 10 pagi. Oke, pendakian biasa aja nih, nggak ada masalah. Oke, sampai di tempat camp kita, harusnya kan ngecampnya di pos 5. Kita mutusin untuk di pos 4 aja karena udah terlalu malam, udah jam 9. Dan sorry Kak, berapa orang tuh? Itu berlapan. Ya, 2 cewek. Nah, terus setelah itu kita ngecamp dadakan di situ. Ya udah bikin 2 tenda doang, berlapan. Kira udah tidur. Paginya aku sama Egi sama Idam itu agak naik ke atas untuk ke mata air, cari mata air. Ya, terus ternyata dekat mata air itu ada landai lagi gitu, lahan untuk buat ngecamp di situ, dekat mata air. Nah, kita mutusin untuk kayak pindah aja nih di sini, kita bisa bikin 4 tenda di sini. Oh ya udah. Akhirnya kita pindah di situ, terus aku sama Egi itu turun buat ngambil air. Nah, terus habis itu pas ngambil air ini salahnya aku, ini udah hari kedua ya berarti ya. Di hari kedua ini ambil air kan. Nah, aku tuh harusnya kan diemin aja botolnya biar airnya masuk. Soalnya tuh airnya tinggal kubangan doang, tuh kering. Oh iya. Ya, itu tuh banyak cacingnya juga gitu kan.
aku tuh salah, aku tuh gini, nyerok gitu. Jadi pasir-pasirnya pada naik, kasihan kan pendaki lain gitu. Terus aku dimarahin tuh sama si Egi, Ras jangan kayak gitu. Soalnya aku nggak pernah ngambil air di mata air gitu. Terus ya udah, maaf, gue nggak tahu gitu kan. Setelah itu naik kan ke atas, santai-santai bentar, main ayunan sebentar. Tiba-tiba pala pusing banget. Habis itu gue mutusin untuk minum obat, terus masuk tenda. Gue bilang gue tidur duluan deh. Kayak gue nggak sehat gitu. Yaudah gue tidur. Pas itu gue dibangunin sama teman-teman karena suruh makan. Oke, gue makan dulu udah disiapin. Gue tetap di tenda. Nah setelah itu tuh itu kan masih sore tuh, masih sore. Nah Kak Nilam ini dari masak-masak itu masuk lagi ke tenda sama gue ngobrol-ngobrol. Nah terus tuh katanya sebenarnya tuh di situ ada kejadian tuh menjelang maghrib. Ini kejadian untuk tim cowok-cowoknya tuh yang masih di depan karena pada habisin rapiin makanan yang masih ada sisa ya. Terus setelah itu kan sebelum kita pindah situ si Idam ini dibikin lingkaran gitu deket pohon buat bakar-bakar sampah gitu kan, biar apinya nggak gede kemana-mana ya kan. Nah terus akhirnya mereka tuh semua tuh ternyata di situ ngalamin, yang cowok-cowok itu tuh 6 orang itu ngalamin ada api nongol dari pohon itu, dari lubang itu deket pohon itu. Nah tapi mereka semua nggak mau ngomongin ke cewek gara-gara takutnya parno apa gimana. Akhirnya mereka semua mutusin untuk masuk tenda. Jam 7-an apa jam 8 gitu masak lagi, kita keluar lagi masak. Udah makan lagi dan gue tipenya tuh habis makan tidur. Habis makan tidur. Oke, gue tidur lagi lah. Gue tidur. Dari situ posisinya gue tidur sendiri. Maksudnya tidur duluan gitu. Yang lain tuh masih pada melek. Nah, kita ceritanya mau summit nih jam 2 rencananya. Tapi kan itu karena pendakian santai jadi ya mau summit besok atau hari itu nggak masalah gitu kan. Berarti udah masuk di hari ketiga. Ya kan. Terus akhirnya gue ngimpi di carrier gue itu pas gue pengen summit ada ular hijau panjang. Oh ternyata pas di hari kedua yang kata gue kejadian itu sebenarnya itu kita pengen summit. Oh iya. Tapi nggak jadi gara-gara kesiangan ya kan, udah siang banget. Jadi di hari ketiga itu yang pas gue tidur duluan itu, gue bangunin teman-teman gue buat summit kan jam 2. Terus kayak gue abis mimpi yang ular itu gue kebangun. Nah terus langsung gue bilang kan, weh ayo summit gitu kan. Tapi belum pada bangun, masa kayak pada males-malesan gara-gara dingin banget. Emang itu 16 derajat apa 15 derajat gitu kita pakai ituan suhu kan. Terus akhirnya keluar dari tenda tuh jam 5 baru pada masak-masak ya kan. Nah ternyata tuh di situ juga ada kejadian di saat aku tidur. Jadi semua tuh pada melek. Mereka pada dengar semua dan ngelihat karena lampu tenda semua pada nyala. Masih pada ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus ada kayak pendaki tapi pakai sepatunya tuh kayak gede banget. Dan itu bayangannya muterin semua tenda dan bunyi. Bener-bener kayak ada yang jalan, bener-bener ada yang jalan gitu. Terus kayak siapa ya yang di luar gitu. Siapa yang di luar? Enggak, semua di tenda gitu. Semua di tenda, gak ada yang keluar. Terus oke, pada ngerti semua. Oke, jangan bahas gitu. Oke gitu. Udah kita mutusin untuk tidur tuh ternyata tuh cowok-cowok sama Kak Nilam itu. Kan karena gue udah tidur duluan kan. Dan akhirnya kita mutusin summit itu jam 5:30. Kesiangan banget sih. Siang banget, selamat ya kan. Dari pos 4 lagi. Pos 4 lagi masih jauh. Iya, masih jauh banget. Nah, terus akhirnya kita summit. Itu tuh nyampe di pos 5 itu jam 9 apa. Nah, terus akhirnya kan naik lagi, nyampe summit itu jam 1. Tapi Kak Nilam sama cowoknya itu nggak ikut, nunggu di pertengahan gitu karena dia udah nggak kuat kan. Nah itu tuh gue di situ tuh arah mau summit itu tuh gue udah 4 kali gue kegelincir, bener-bener pengen masuk jurang batu sampai teman-teman gue tolongin gue pakai trekking pole gitu. Akhirnya summit gue tetap bisa nih, gue masih mampu gitu kan. Kalau gue nggak mampu gue pasti bilang nggak mampu gitu. Gue masih mampu, terus anak-anak juga semangatin gue, ya udah summit. Akhirnya nyampe tuh jam 1. Bentar doang gue tidur, foto-foto bentar terus gue tidur di summit, di puncaknya ya kan. Gue tidur setengah jam lah, anak-anak bangunin gue, ayo turun gitu. Terus kayak turun, nyampe di pos 4 lagi itu jam 5-an.
jam 5-an. Kira anak-anak mutusin untuk istirahat bentar, terus sambil nyiapin buat masak-masak. Capek ya kan, lapar. Akhirnya udah kita siapin motong-motong kayak gitu-gitu sampai jam 8 lah kelar makan tuh. Terus packing. Kita egois banget sih sebenarnya kan. Kita semua sebenarnya capek ya habis summit kayak gitu, tracknya yang lumayan Gucci ya kan. Luar biasa. Terus akhirnya kita egois banget sih semua. Gara-gara kita pengen nasi goreng di base camp yang enak banget. Terbaik gitu. Iya, terus ya udah egois banget, kita mutusin untuk turun di jam 9. Itu di hari ketiga berarti kan? Malam, Kak? Iya, 9 malam, pendakian malam. Oke, kita jalan dengan syarat ya harus mepet lah, jangan jauh-jauh ya kan. Tapi tuh emang sistemnya kita tuh 4 di depan, 4 di belakang. Jadi kalau agak jauh sedikit teriak, yang di tengah-tengah ini teriak. Jadi kebagi 2 rombongan. Iya, kebagi 2 rombongan. Okay. Tapi emang gak pernah jauh-jauh banget. Nah setelah itu tuh mau pos bayangan 1, emang jarak dari pos 3 ke pos 4 itu paling jauh. Tapi tuh kita harusnya turun cepet kan. Itu turun lama banget. Nah itu tuh di pos, nyampe pos bayangan itu tuh, pertama tuh gue foto-foto bintang. Yang pertama 2 foto itu gue ke arah langit-langit. Oke, itu bintangnya full gitu kan. Nah terus gue ngambil sisi yang sebelah kiri yang ada pohon-pohonnya juga. Nah terus gue ambil juga 2 foto, gue nunjukin ke teman-teman gue. Dan itu juga ada teman gue itu si Rehan, dia first time naik gunung juga. Dia bilang, kan gue panggilannya Bunda ya, Bun, hati-hati, ntar ada yang ikutan loh di foto. Dia ngomong kayak gitu, bercanda, ambil ketawa-tawa. Ya kocak lu, ada-ada aja lo, skip kan, cuma gitu doang, nggak ada nih gini-gini. Bagus kan dapet, oke dong, udah skip. Setelah itu jalan lagi. Tapi nih kita jalan tuh emang udah jatuh-jatuhan semua, udah pada dikit-dikit jatuh, kita udah fokus udah hilang. Nah terus ternyata tuh di perjalanan pos ke selanjutnya itu si Kiki ini, ada si Rizky, dia tuh ngelihat kayak ada tuyul gitu, kayak 4 tuyul gitu di sebelah kiri di jalur gitu. Tapi dia kayak shit, gue nggak mau ngelihat lagi ke atas deh, benar-benar ke jalur doang gitu. Gue nggak berani nih ngelihat ke atas lagi gitu. Tapi dia pendam tuh, dia cerita di base camp. Udah tuh kita mutusin nyampe pos 3 itu jam 12 malam. Lama banget sih harusnya untuk turun, lama banget. Apalagi malam gitu kan. Kira kita nenda lagi. Gara-gara si Rehan ternyata tuh di rombongan belakang. Ini belum diceritain juga ya di tempat TKP itu, nggak diceritain di base camp. Jadi si Rehan itu dia pas abis aku moto-moto bintang, kan dia duluan tuh di rombongan yang belakang, dia duluan, terus Kanilam, terus baru 2 cowok. Nah terus si Rehan itu tiba-tiba berhenti, terus trekking pole-nya jatuh, badannya jatuh di jalur. Nah terus ditanya dong sama Kanilam juga kan Islami banget gitu, cadaran. Terus dia bilang, Han kenapa? Dia bengong, kayak kosong gitu, kayak ya habis ngeliat gitu kan. Enggak Kak, enggak apa-apa. Cuman kaki Rehan sakit, boleh nggak istirahat bentar, tapi jangan di sini ya. Gitu, istirahat bentar. Nah yang sampai di pos bayangan selanjutnya yang Kiki habis ngeliat itu juga. Kanilam bilang kan, udah istighfar, udah yuk jalan lagi gitu. Kanilam juga ada ngerti, maksudnya, ada apa nih? Pasti dia ngeliat sesuatu gitu kan. Dan emang dia parnoan juga, orang tuh parnoan juga. Nah terus akhirnya di pos 3 itu kita mutusin untuk ngecamp lagi gara-gara Kanilam diceritain sama si Rehan itu. Kak gue tadi habis ngeliat ini gini gitu kan. Kenapa dia ngeliatnya itu ada cewek rambutnya panjang kayak kuntilanak lah ya dibilangnya. Terus dia itu bilang berhenti atau mati. Jelas sampai dia bilang, demi Allah Kak, demi Allah gue gak ngada-ngada, mendingan kita istirahat aja. Dan kita juga udah gak fokus Kak, kata gitu. Udah jatuh-jatuh semua dan gue juga udah tidur di jalur gitu, udah capek gitu. Ya. Udah capek semua, banyak yang tidur di jalur juga kan. Terus akhirnya yaudah kita mutusin di pos 3. Jadi bertambah jadi 4 hari kan. Jadi 4 hari. Oke. Kita mutusin di situ juga kita mikir kan gara-gara masih ada 2 mie instan sama 2 liter air. Jadi tuh kita sisain logistik itu doang. Karena mikirnya kita turun dong. Ya kita nggak mikir. Dan kita mikir
Oke, kalau kita turun pagi kita masih sempet nih, masih keburu, kita masih ada stamina. Jadi kita harus istirahat sekarang biar paginya fit. Terus kita ya makan berame-rame lah. Untuk ber-8 orang itu harus bisa gitu. Dan sisain setengah liter lah untuk turun. Jadi ya udah, karena itu juga mata air kan cuma ada di pos 4. Ya udah, akhirnya kita turun itu jam 11 siang. Udah selesai packing itu turun jam 11 siang. Nah akhirnya gue tuh nyampe di pos 1 kan bertiga duluan. Gue tuh di pos 1 itu ada warung untungnya. Terus gue makan dulu, minum dulu, beli minum ya kan. Habis itu gue bilang, gue turun duluan ya. Gue gituin, gue turun duluan ya. Dari pos 1 tuh gue turun duluan sendiri. Sambil nungguin yang lain gitu kan. Gue turun duluan deh. Pas temen rombongan gue pada datang tuh yang sisanya pada kepisah sebentar doang gitu. 15 menit lah. Terus gue akhirnya mutusin untuk duluan gara-gara gue kebelet pup. Gue tuh emang belum pernah pup di gunung. Serius? Iya, belum pernah. Selama gue naik gunung. Kenapa kalau boleh tahu? Nggak bisa. Kayak nggak mau keluar gitu. Ya udah, akhirnya gue mutusin untuk duluan gitu. Karena teman-teman gue masih pada nungguin kan. Ya udah gue sendiri aja. Gue ngerasa juga itu udah udah safety lah untuk gue sendiri gitu. Udah gue turun, terus kayak gue keluar dari hutan ke kebun itu, perkebunan. Kayak gue di alam beda gitu, kayak vibes-nya beda banget soalnya kabut. Tiba-tiba gue dijemput sama kabut-kabut, terus bener-bener itu kebun gak ada orang sama sekali. Biasanya ada orang gitu kan bolak-balik ambil kayu bakar kayak apa, kayak orang mau berkebun gitu. Gak ada sama sekali, terus kayak gue bener gak ya jalurnya gitu. Untungnya ada temen gue yang pro juga nih, cepat ngejar gue gitu. Terus gue nanya, ini berarti bener kan jalan gue gitu. Ya udah, Ras duluan aja, kalau mau duluan gue masih nungguin anak-anak. Yang penting udah nyampe sini, udah sampai perkebunan. Oke. Mau bakso gak? Kalian mau ini, yang penting pesanin dulu. Ya udah. Oke. Jauh. Bre, pesenin bakso, Bre. Iya, berapa? Udah hitung nih orang aja. Jadi ini kan. Bakso. Bener. Ada kan bakso, guys. Nah, ya udah kan, itu kayak gue ngerasa vibes gue beda, kayak keluar dari dunia lain gitu, kayak gila shit banget nih, apa nih? Gue juga sampai down dulu, berhenti dulu kan gue. Takutnya gue salah jalur apa gimana. Ternyata ya udah bener, terus gue jalan lagi sendiri. Akhirnya gue nyampe base camp itu jam 2. Temen gue itu pada sampai base camp jam setengah 3-an. Gue tuh udah pup, udah bersih-bersih kayak gitulah. Ngumpul lah, temen gue juga pada mandi dulu ya kan, makan dulu nih kita. Terus kita bahas dong, pasti foto dong. Pertama yang dicarikan foto, video, bagi dong gitu-gitu. Nah temen gue ini, si Rian ini bilang, Bun coba Bun lihat itu yang langit, foto di langit, bintang-bintangnya gue mau dong gitu. Oke, gue gituin kan, terus gue bukain. Lihat, nih, gue pertama ngeliat kan yang 2 bintang langit doang gitu kan. Bintang-bintang itu yang 2 foto itu pertama. Ada itu bintang-bintangnya komplit, tapi 2 foto setelahnya itu yang ke arah pohon-pohon itu bener-bener hilang. Hilangnya dalam artian? Blank hitam, bener-bener hitam kayak rusak filenya. Oke, gitu dong, udah skip. Nah terus kita cerita bahas-bahas semua di base camp kan, pengalaman-pengalaman kayak gitu. Ya udah kita keep kan. Oke, akhirnya kita mutusin untuk pulang. Kita untuk pulang nih. Nah gue tuh kan punya anak kecil. Nah itu gue punya anak yang kedua ini, anak gue itu masih 9 bulan di situ umurnya. Nah dia itu pas gue pulang bener-bener nangis, bener-bener kejar banget. Ngelihat gue tuh kayak takut, gue kayak setan dilihat dia. Bener-bener setakut itu. Terus bokap gue kan juga Islami banget gitu kan. Terus kayak kamu sholat dulu deh mendingan. Terus malam ini jangan tidur sama anak kamu dulu. Kamu sholat dulu, mandi wajib dulu dah gitu. Takutnya masih ada penghuni sana yang ikut gitu. Sampai anak. Dan bener-bener gue paginya udah sholat subuh gitu, sholat tahajud, udah bersih. Kan itu gue nyampe malam jam 1 malam sampai rumah. Ya udah gue gendong anak gue biasa aja, bener-bener kayak shit beneran ada apa gimana gitu. Anak gue bener-bener takut itu ngeliat gue. Udah sih bener-bener kayak mencekam banget tuh 4 hari di Slamet, yang sebenarnya kita nggak pengen 4 hari gitu kan, tapi emang keadaan yang bikin kita untuk ya udah stay dulu. Jadi kayak nambah banget sih Slamet. Oke, itu sih udah pengalaman aku yang paling mencekam ya menurut aku. Soalnya kayak nggak pernah terfikirkan ada omongan kayak gitu, berhenti atau mati tuh kuntilanak itulah, sejenis itu ngomong kayak gitu sama temen aku yang baru pertama kali naik gunung dan parnoan itu.
Nah, itu teman-teman semua cerita dari Kak Faras ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet pada tahun 2021 di bulan Juni Kak ya. Iya, Juni. Dan Kak Faras itu yang tadinya 3 hari jadi 4 hari. Ada Iya. apa gitu kan? Iya, Ternyata benar di balik itu semua terdapat kejadian-kejadian yang bisa dikatakan di luar batas nalar. Iya. Nah, yang pertama pengen gue tanyakan adalah ketika Kak Faras mimpi nih. Iya. Itu kan seharusnya mau summit Kak ya? Iya. Mau summit kan, tapi ularnya itu beneran ular Kak Faras ambil atau Enggak, gimana aja? gue tuh parno. Gue tuh fobia banget sama ular. Oke. Gue fobia sama ular. Gue tuh langsung kayak kaget gitu pas ngeliat, wah gue pengen muncak, pengen ngambil barang-barang buat summit gitu kan. Masukin tas summit. Wah gila, nggak deh gitu. Kayak langsung kaget gitu. Terus gue kebangun untuk bangunin teman-teman gue yang pengen summit gitu jam 2. Alarm juga ke-setel setelah gue udah bangun, bunyi. Iya. Oke, dan itu lokasi mimpinya sama kayak di persis tenda gak? Iya, sama. 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 Jarang-jarang loh Iya, orang bener. mimpi yang seakan-akan di bener, ya iya. kayak real. Iya, real. Nah, ternyata pas Kak Faras bangun tuh karena dibangunin ya. Iya. Dan ternyata nggak jadi muncak kan? Muncak, Muncak. Nah, satu lagi nih Kak yang suara kayak pendaki pakai sepatu gede. Iya. Itu kan temannya Kak Faras. Kak Faras ngerasain denger itu nggak? Enggak, ya kan. Gue juga bilang kan, gue habis makan tidur. Itu bener-bener pulas banget. Ya pulas tidur gitu. Di gunung tuh gue ngerasa tidur pulas aja, mau kayak gimana pun. Soalnya capek juga Capek kan. ya. Iya, terus ya udah tidur aja biasa, nggak ngerasa Nggak apapun. ngerasa apa-apa. Tapi ya gue ngimpi itu. Kecuali mimpi aja ya. Iya, gue ngimpi itu. Nah, dan lokasi campnya tuh ada tenda lain gak sih? Nggak ada, itu Nah, bener-bener itu teman-teman dia. gue doang. Kalau misalkan berdekatan dengan tenda pendaki lain, Iya. mungkin Iya. itu pendaki dari yang dekat tenda Kak Faras ya. Iya, Tapi benar. kan ini siapa pendaki yang jam berapa? Jam 1-an ya, tengah malam lah. Iya, tengah malam. Tengah malam ngiterin tenda gitu kan, dan pakai kayak sepatu gede, duk gitu kan. Iya. Ush. Walaupun dekat dengan mata air ya, soalnya emang orang basecamp juga bilang kalau malam jangan ke mata air kalau bisa. Soalnya treknya itu kan akar-akar gitu, kita harus turun kayak ke bawah jurang gitu, jadi agak effort lah, Iya. bahaya gitu Iya. kan. Lebih baik kalau siang gitu. Jadi nggak mungkin kalau ada pendaki yang ke situ. Itu benar. Kalau kita pikir dengan logika kayak. Iya. Dan ini ngapain muter-muterin tenda? Ngapain? Iya, mau ngambil air. Dan ngambil air kan kalau di bawah. ya, kalau dia nyaut pun, maksudnya kan kita semua saut-sautan di tenda Iya. katanya. Ya, harusnya nyaut dong kalau manusia. Misi Iya, bang, misi pasti bang. kan gitu ya. Mau ngambil air Iya. gitu kan. Ngopi bang gitu Iya. kan. Biasa pendaki kan gitu. Tapi itu diem aja, hanya Diem suara aja. langkah kaki. Langkah kaki doang, muterin. Ini banyak kejadian yang memang pendaki itu ngalamin kejadian itu ya. Iya. Nggak cuma di Gunung Slamet, di gunung manapun juga Iya. sama gitu. Apalagi kalau tenda kita itu cuma satu doang tuh. Iya. Itu banyak yang nggak tahu kita juga itu apa kayak. Iya. Mungkin itu penghuni tempat camp itu kita nggak akan Iya. tahu soalnya saat itu. Nah, terus yang kejadian berikutnya adalah temennya Kak Faras nih. Iya. Pas turun ternyata jatuh. Mm-mm. Itu ternyata dia jatuh itu karena ada satu sosok wanita yang bisik. Iya. Dan itu miskun. Iya kayaknya sih sejenis Miskun. itu, soalnya dia bilangnya putih, pakai baju putih gitu, terus rambutnya panjang gitu. Dia nggak ngeliat mukanya tapi bisikin nama dia. Jadi di jalur di sebelah sini gitu. Maksudnya di pohon-pohonan sebelah sini, benar-benar di deket dia. Dia makanya kaget. Ngomong, berhenti atau mati, bisikin di kuping. Gue Bener-bener kayak gitu. Iya sih, berhenti atau mati. Nah, makanya di satu sisi mungkin udah malam kayak karena kan bermalam lagi. Di satu sisi lagi mungkin itu pertanda. Iya. Dan entah misalkan dilanjutin untuk turun, kita nggak ada yang tahu. Iya, benar banget. Gitu kan? Soalnya fokus udah hilang kan, udah capek Iya, semua. udah capek banget. Dan bener sih ketika teman-teman semua turun gunung, ya kan, terus kondisi malam, badan kita capek gitu kan, belum makan. Itu kan pikiran kita base camp. Nasi goreng. Iya, bener. Alhasil pikiran kita ke distract dengan yang lain dan nggak fokus ke pendakian. Dan Kak Faras juga tadi bersama temannya bermalam lagi itu karena dia mempertimbangkan hal itu kayak. Iya, benar. Dan juga ada logistik sisa. Nah, masih ini juga ilmu untuk teman-teman semua ketika naik gunung, jangan mau membawa logistik yang pas dengan pendakiannya aja, Benar. tapi kasih spare sedikit lah, walaupun tuh dua mie instan kayak. Iya. Tapi kan itu sangat membantu banget Iya. untuk semalam. Benar. Dan masalah air itu juga ya. Iya. Air
walaupun gampang turun nyampe kok base camp, bawa segini aja gitu kan. Tapi itu kita juga harus mempertimbangkan resiko-resiko yang berikutnya gitu. Satu hal lagi nih Kak yang pengen gue tanyakan adalah ketika Kak Faras turun duluan mau BAB. Ketika udah di apa namanya perkebunan, itu kayak dimensi lain. Iya, kayak gila nih kok beda banget. Hawanya gitu yang beda dari perpindahan dari hutan ke perkebunan tuh kayak disambut sama kabut gitu, terus sunyi, bener-bener gak ada orang, bener-bener kayak, makanya gue sampai berhenti dulu tuh, gue takut salah jalur gitu, apa gue salah jalur ya, apa gue gimana ya, terus positive thinking aja kayak, nggak gue ini bener kok, ini kebun yang kemarin gue naikin, bener-bener, kayak gue harus nunggu dulu nih di sini nih, paling nggak ada orang kebun kayak gitu, bener-bener sampai teman gue datang nyusulin gue pun nggak ada orang kebunnya. Jadi pas udah rame temen-temen gue baru ada orang-orang yang nongol. Jadi kayak gila nih gue ngerasa tadi kenapa sendiri gitu. Bener-bener sendiri banget. Dan tadi ya karena kenapa turun duluan karena pengen cepet BAB. Dan Kak Faras ini tipikalnya nggak bisa BAB di gunung. Iya nggak bisa. Itu dia. Jadi teman-teman semua kalau mau ngajak Kak Faras untuk naik gunung jangan ngasih makan banyak ntar BAB mulu. Emang aduh. Satu lagi nih Kak, yang masalah api unggun. Nah itu kan dibikin kubangan dulu ya? Iya, kubangan doang, galian gitu tanah. Kan? Itu sebelumnya dikasih kayu dulu gak? Enggak, itu masih sampah-sampah, doang. Dan itu ada percikan api, tek. Iya, tiba-tiba kita lagi pada, yang cowok-cowoknya itu kan lagi rapiin makanan-makanan sisa gitu. Nah, dia tuh tiba-tiba nyala, bener-bener nyala gitu. Sampai gede? Enggak? Enggak sih, sedang kata dia. Cuman kayak ada api, boom gitu, tapi udah hilang. Kalau semuanya ngelihat. Nah, kalau dipikir logikanya kan saat malam itu 16 derajat kalau nggak salah ya. Tadi itu kan seharusnya dingin dan percikan api itu dari mana? Nggak gitu tahu, kan. Kecuali musim kemarau, mungkin karena dan atau mungkin itu bekas kubangan pendaki sebelumnya? Enggak. Baru gali sendiri. Gali sendiri. Ini udah nggak logik banget sih menurut gua nih. Ya kan teman-teman semua ketika bikin sebuah kubangan yang kayak mau api unggun tiba-tiba ada percikan api tek itu gue satu pas itu juga aduh gue nggak tahu dah. Untungnya juga cowok-cowok itu kan pada mikirin cewek-cewek jadi kayak nggak usah diceritain deh soalnya takutnya parno cewek-cewek gitu. Jadi udahlah dikip aja ya gitu. Dan diceritakan nanti di base camp. Oke, nah jadi teman-teman semua kalau menemui hal-hal seperti itu jangan gue liat ini nih. Bener banget. Jangan, tapi dipendem aja dulu nanti di base camp barulah. Satu hal lagi lupa nih Kak, tuyul. Nah itu tuyulnya 4 ya, sekitar 4 ya. Dan itu nongol dari sebelah kiri juga. Kan jadi, karena Guci itu rapat banget ya jalurnya. Vegetasinya. Nah terus jadi tuh tiba-tiba tuh kan mau ada belokan ke kanan gitu. Jadi ada landai sedikit doang di sebelah kiri. Ada di situ kata dia, tapi dia kayak shit gitu kayak langsung lihat ke jalur lagi, nggak nyenterin. Berarti tuyul cuma diem situ aja. Iya, diem di situ. Nggak ngelewat tengah jalur. Kirain gue tuh nyolong gitu Kak. Enggak. Tuh kalau gue bilang tup ya kan ketika kita turun gunung kan pasti akan teman-teman semua jangan sampai ngerasain lah apa yang dirasakan oleh Kak Faras bersama teman-temannya. Oke Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya punya pesan nggak sih Kak atau mengingatkan untuk para pendaki nih? Pokoknya kalau ingin mendaki gunung pastiin udah latihan fisik, udah cari tahu dulu gimana kondisi gunungnya, ada hewan buas atau apa, gimana, terus gimana cara kalian survive kalau kalian kesasar, terus kalian juga tanya-tanya lebih jelas detail di orang-orang base camp, gimana mata airnya di posisi mana, kayak gitu harus tahu banget sih. Terus juga kalian harus udah punya peralatan yang lengkap gitu. Nah, itu semua teman-teman semua ya. Yang dikatakan Faras tuh bener banget dan kita berdua bukan untuk menggurui tapi sekedar mengingatkan karena kenapa? Karena peduli ya kayak dan banyak kan sekarang kan mohon maaf ya pengetahuannya kurang, perlengkapannya asal, terus nggak banyak riset gitu kan. Jadi ketika teman-teman semua mau bepergian ke alam bebas, itu mempunyai faktor resiko yang sangat tinggi dan taruhannya itu adalah nyawa. Nah faktor resiko ini nggak bisa dihilangkan, namun bisa diminimalisir dengan kesiapan dan juga persiapan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Faras bukan untuk
nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekali lagi Kak Faras, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk bercerita di tempat gua. Dan ada lagi nggak cerita Kak? Ada sih, tapi kurang sedetail itu. Kurang sedetail. Tapi kalau misalnya teman-teman semua pengen untuk cerita lagi gimana nih? Boleh kali Boleh, ya. berarti komen aja. Komen, Kak Faras cerita lagi dong. Itu cluenya ya. Langsung dan langsung follow ke Instagramnya Kak Faras. Yaitu di bawah video ini nih. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Faras, thank you banget nih. Iya bang. Bahasa udah ada Kak. Oke, meluncur.